Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Masyarul muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz sampai pada pembahasan hari-hari dilarang puasa, dan sudah kita bahas bagian atau pada pertemuan yang lalu, dan kita ulang dengan singkat dulu. Yang pertama adalah di hari raya yaitu 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha. Haram umat Islam untuk melaksanakan puasa apapun, baik puasa wajib qadha maksudnya atau puasa nazar haram, dan puasa sunnah apapun juga haram. Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah juga diharamkan puasa, tapi khusus bagi jamaah haji apabila berkewajiban menyembelih hadyu dan tidak ada yang disembelih, baik karena tidak punya uang atau uangnya ada tapi hewannya tidak ada. Nah, wajib menyembelih hadyu tapi tidak bisa, maka dia harus mengganti puasa 10 hari. Bisa di sana semuanya, bisa minimal puasa di tanah suci atau di sana 3 hari, dan yang 7 hari bisa di sana, bisa di rumah gitu. Di sana 4 hari, 5 hari, 9 hari, 10 hari di sana semua boleh, tapi tidak boleh kurang dari 3 hari. Apa maksudnya? Sebelum pulang minimal puasa sebagai gantinya hadyu 3 hari, dan yang hari ke-4 sampai hari ke-10 bisa di sana, bisa di rumah. Kembali bahwa hari tasyrik dilarang puasa. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, kecuali bagi yang haji gitu, berkewajiban menyembelih hadyu tapi tidak bisa, maka boleh dia puasa di hari tasyrik 3 hari itu. Kemudian yang ketiga, hari dilarang puasa adalah hari Jumat sendirian. Maksudnya sendirian bagaimana? Gitu. Tidak puasa pada hari Kamis dan tidak ada niat puasa hari Sabtu, puasa hanya hari Jumat, maka itu tidak boleh kecuali apabila ada sebab khusus. Apabila ada sebab khusus. Misalnya apa? Misalnya Arafah jatuh hari Jumat. Nah, maka itu adalah sebab khusus, maka meskipun ada perbedaan pendapat ulama, tapi insya Allah yang lebih kuat adalah boleh. Nah, kenapa? Karena larangan puasa hari Jumat itu lebih umum dibandingkan dengan perintah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Mana lebih umum? Larangan puasa hari Jumat dibandingkan dengan perintah puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah, lebih khusus perintah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, untuk mengetahui lebih umum, lebih khusus mana? Ya, hari Jumat itu setiap bulan ada. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada terus setiap bulan hari Jumat, bahkan tidak hanya sekali, tapi 4 hari, bahkan kadang 5 hari hari Jumat dalam sebulan. Terus dilarang puasa hari Jumat kecuali digandeng Kamis atau Sabtu. Itu kan hari Jumat bulan apa? Bulan apapun. Minggu pertama, kedua, ketiga atau keempat, minggu keberapapun, yang penting puasa hari Jumat tidak boleh. Itu namanya dalil umum ya. Nah, sekarang tanggal 9 Dzulhijjah, satu-satunya di dalam 1 tahun, tanggal 9 Dzulhijjah itu tidak terulang. Khusus tanggal 9 Dzulhijjah, nah berarti khusus. Nah, apabila ada dalil khusus maka didahulukan. Kemudian yang keempat yang sudah kita baca yaitu larangan puasa hari Sabtu, atau hari Sabtu dilarang puasa sunnah. Itu juga seperti itu, hari Sabtu dilarang puasa sunnah
kecuali apabila ada dalil khusus, maka itu mendahulukan yang khusus. Karena idza ta'aradul amu wal khas wajib taqdimul khas. Apabila ada dalil umum dan dalil khusus berseberangan atau bertentangan, maka didahulukan hadis yang khusus. Atau dengan pembahasan yang mirip itu, yaitu apabila ada dalil umum, dalil khusus, dalil umum dan dalil khusus bertentangan, maka yang khusus itu adalah pengecualian dari yang umum. Semua bangkai haram kecuali bangkai ikan. Nah, ada dalilnya khusus. Ada dalilnya khusus. Nah, puasa sunnah hari Sabtu dilarang kecuali apabila ada dalil secara khusus. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang. Yang kelima, anisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu adah. Setengah bulan akhir bulan Sya'ban. Setengah bulan yang akhir dari bulan Sya'ban. Maksudnya bulan Sya'ban dibagi dua, setengah yang awal, setengah yang akhir. Setengah bulan Sya'ban yang akhir termasuk hari dilarang puasa kecuali bagi orang yang sudah biasa puasa, maka boleh bagi dia melanjutkan kebiasaannya. Contoh, si fulan sepanjang tahun atau berbulan-bulan yang telah lalu sebelum masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ya. Nah, kalau Ramadan kan wajib ya. Nah, jadi bulan-bulan itu biasa puasa Senin Kemis. Biasa puasa Senin Kemis. Lah ini sudah pertengahan bulan Sya'ban, boleh melanjutkan puasa Senin Kemis terus? Boleh, karena dia sudah biasa. Setengah bulan yang kedua dari bulan Sya'ban dilarang puasa kecuali bagi yang sudah biasa puasa. Maka bagi dia boleh melanjutkan puasa sunnah kebiasaannya. Yang tidak biasa, maka setengah bulan yang akhir bulan Sya'ban tidak boleh puasa. Itu satu ya, bagi yang biasa. Yang kedua, bulan-bulan sebelumnya tidak biasa, tapi begitu masuk bulan Sya'ban, dia mulai awal sering puasa. Kenapa? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW hampir puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Hampir puasa sebulan penuh, bisa 29 hari, 1 hari nggak puasa. Bisa puasa 28 hari, 2 hari nggak puasa. Nah, misalnya si fulan ini bulan-bulan lain nggak puasa, begitu bulan Sya'ban masuk, oh ini bulan Sya'ban diperintahkan banyak-banyak puasa, saya puasa. Tanggal 1, 2, 3 puasa, tanggal 4 misalnya libur karena agak lelah gitu ya. Nah, tanggal 5, 6, 7, 8 puasa lagi. Tanggal 10 libur, tanggal 11, 12, 13, 14, 15 puasa lagi. Tanggal 16 libur, sudah masuk 10 akhir, apa boleh dia puasa? Boleh meneruskan sampai akhir bulan, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah ini, jadi setengah akhir bulan Sya'ban dilarang puasa, kecuali satu, bagi orang yang sudah biasa puasa, maka dia boleh melanjutkan kebiasaannya, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, boleh terus. Yang kedua, bagi orang yang ingin memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sudah masuk separuh, terus boleh. Nah, itu pengecualian tentang orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'bana fala tasumu." Apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka kalian jangan puasa atau kalian tidak boleh puasa.
berarti kan tidak boleh puasa. Ini dalil umum, ada pengecualian bagi orang yang sudah biasa puasa. Yang kedua, bagi orang yang memperbanyak puasa Sya'ban sejak awal masuk bulan Sya'ban. Gitu. Dalilnya adalah wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW mengqala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. Tidak boleh salah satu di antara kalian mengawali bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali orang yang biasa puasa pada hari seperti itu, maka silahkan ia melanjutkan kebiasaan puasanya. Diperhatikan. Kecuali orang yang sudah biasa puasa pada hari seperti itu, maka silahkan ia melanjutkan kebiasaan puasanya. Loh, saya sudah biasa puasa Senin Kemis. Kalau gitu silahkan melanjutkan puasanya. Saya sudah biasa puasa Daud. Kalau gitu silahkan ia melanjutkan kebiasaannya. Dan saya dari awal bulan Sya'ban masuk banyak puasa karena mau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, silahkan melanjutkan. Adapun yang tidak seperti itu, maka tidak boleh puasa apabila sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, lebih-lebih Ramadan tinggal 1 atau 2 hari, maka tidak boleh. 6. Jadi larangan puasa yang kelima, hari dilarang puasa yang kelima adalah setengah bulan Sya'ban yang akhir bagi orang yang tidak biasa. Yang keenam, larangan puasa yang keenam, hari dilarang puasa yang keenam adalah yaumus syak, hari yang ragu-ragu. Hari yang ragu-ragu. Maksudnya adalah akhir bulan Sya'ban mau masuk bulan Ramadan. Langsung dengan contoh kasus untuk memahami hadis ini lebih mudah insya Allah. Contoh kasus, kita di Indonesia sering berbeda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam memulai tanggal 1 Ramadan. Kelompok ini mengatakan bahwa besok puasa karena besok sudah tanggal 1, bulan Sya'bannya hanya 29. Misalnya gitu. Misalnya bulan Sya'bannya sama. Nah, kelompok yang satu berpemahaman gitu, bulan Sya'bannya hanya 29, besok puasa, diumumkan. Kelompok kedua, enggak, besok belum tanggal 1. Besok masih belum mulai puasa. Puasanya besok lusa. Berarti bagi dia bulan Sya'ban 30 hari. Nah, karena masing-masing juga ada tokohnya, ada istilahnya yang agamanya tinggi, ini juga kayak gitu. Sampailah akhirnya umum di negeri kita sering awal bulan Sya'ban permulaannya berbeda. Awal bulan Ramadan permulaan ini mulai sekarang puasa, itu baru mulai besok. Nah, misalnya belum, ini masih di tanggal 29 Sya'ban. Ada orang pihak ketiga. Bisa jadi ini juga kelompok, bisa jadi orang satu, bisa jadi orang banyak. Muncul dalam pemahamannya. Bisa jadi yang benar kelompok A, bisa jadi yang benar kelompok B. Kelompok A puasa besok, kelompok B puasa besok lusa. Mana yang benar? Bisa jadi kelompok A, bisa jadi kelompok, namanya perbedaan. Kita tidak bisa memastikan. Itu pihak ketiga ya. Nah, terus sekarang saya ikut yang mana? Nah, itu. Saya ikut yang mana? Akhirnya muncul pemahaman. Kalau saya ikut yang belakang, yang besok lusa,
Kalau ternyata yang betul tanggal 1 Ramadan mulai besok lah rugi saya nggak puasa tanggal 1 Ramadan. Di hadapan Allah bagaimana saya? Nah, kalau saya ikut yang besok, puasa Ramadan mulai besok, ikut itu ya. Nggak ikut yang lusa, ikut yang besok. Kalau di hadapan Allah besok yang benar tanggal 1, alhamdulillah pas. Lah kalau ternyata di hadapan Allah tanggal 1 itu yang besok lusa, ya terus gimana? Ya nggak apa-apa, puasa belum masuk bulan Ramadan nggak diterima sebagai puasa Ramadan, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai tidak puasa pada bulan Ramadan. Nah, seandainya dinilai jadi puasa sunnah Sya'ban akhir ya alhamdulillah, kalau nggak dinilai ya sia-sia gitu aja. Tapi kalau ngikut yang belakang ternyata yang betul ini kan tanggal 1 Ramadan nggak pas. Nah, akhirnya memilihlah ikut besok. Ikut besok. Dalam hatinya besok tanggal 1 apa enggak? Wallahu a'lam. Karena ada perbedaan, bisa jadi besok, bisa jadi besok lusa. Tapi pilihan saya ikut besok kayak tadi itu. Nah, itu namanya soma yaumus syakki. Puasa di hari yang ragu-ragu. Tanggal 1 apa enggak? Ragu-ragu, bisa iya, bisa enggak. Karena ada perbedaan tadi itu. Nah, dia milih besok bukan karena mantap besok tanggal 1. Milih besok kenapa? Karena kalau besok itu tanggal 1 berarti dia tidak meninggalkan puasa Ramadan. Tapi kalau ikut yang lusa, lubang 1 Ramadannya. Nah itu dasar pilihannya. Tapi pada dasarnya dia tidak mantap besok tanggal 1. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Nah ini namanya puasa yaumus syak. Puasa di hari yang ragu-ragu. Sesungguhnya cara berpikir begitu ternyata dengan akal, wah itu bagus, gitu ya. Tapi ternyata dalam agama itu salah. Tidak boleh agama dasarnya adalah ragu-ragu, tidak boleh agama dasarnya adalah akal apabila bertentangan dengan dalil. Imam Ali, sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula min a'lahu." Seandainya agama itu dengan akal, mengusap sepatu waktu wudhu, bawahnya lebih tepat daripada atasnya. Tapi ternyata ajaran Islam itu atasnya. Nah, faedah yang diambil, ada kaidah di sini, agama itu bukan dengan akal, agama itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulnya. Kalau tidak mantap besok tanggal 1 Ramadan, maka tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa, gitu ya. Nah, yang puasa enggak malah ibadah, malah maksiat. Nah, coba di sini. Niatnya ibadah, ikhlas karena Allah, justru disebutkan oleh Rasulullah itu maksiat. Kenapa? Tidak sesuai tuntunan. Tuntunannya bagaimana? Yang ragu-ragu besok tanggal 1 tidak boleh puasa, itu tuntunannya. Ternyata dia puasa, dia melakukan yang tidak boleh. Nah, melakukan yang tidak boleh itu adalah maksiat. Nah, kembali, hari dilarang puasa yang ke-6 adalah yaumus syak. An Ammar bin Yasir radhiyallahu an, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, qala, ia berkata, man somal yawmal ladzi syukka fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa pada hari yang diragukan, ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, ragu-ragu terus dia puasa, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, shaumud dahri wa in aftaral ayyamal manhiya anha.
puasa terus-menerus meskipun hari-hari khusus dilarang puasa, dia nggak puasa. Puasa sepanjang tahun, namanya shaumud dahr, puasa terus-menerus sepanjang tahun, meskipun hari-hari khusus dilarang puasa, dia nggak puasa. Misalnya bagaimana? Tadi sudah kita lewati 6 ya. 6 ya. Misalnya dia Ramadan, puasa Ramadan. Setelah Ramadan selesai kan hari raya dilarang puasa, dia nggak puasa. Nah, tanggal 1 sampai akhir Syawal, tanggal 1 Syawal Idul Fitri dilarang puasa hari raya. Tanggal 2 sampai tanggal akhir Syawal tidak ada larangan puasa, dia puasa terus. Puasa terus saja. Nah, maka itu namanya puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Gitu. Nanti tanggal 10 Dzulhijjah enggak puasa lagi. Kan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hari tasyrik enggak puasa. Nah, hari-hari dilarang puasa dia enggak puasa, tapi kalau enggak ada dalil khusus kayak gitu, dia puasa terus. Puasa terus. Maka itu namanya puasa dahr, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, itu. Jadi ibadah kepada Allah meskipun zahirnya Masya Allah banyak, kalau tidak sesuai tuntunan tidak diterima. Ibadah seseorang kepada Allah baru diterima apabila terpenuhi 2 syarat. Hatinya betul-betul ikhlas karena Allah, tidak untuk dunia, tidak karena orang, nah, tidak karena dipuji orang, dinilai orang, tapi hatinya ikhlas untuk Allah. Yang kedua, harus sesuai tuntunan. Lah tuntunannya puasa dahr itu dilarang. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah ibnu Amr, wahai Abdullah ibnu Amr, innaka la tasumud dahra wa taqumul laila. Kamu kok puasa terus dan kamu malamnya itu qiyamul lail terus, hampir enggak tidur. Wa innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul ainu wa nahakat la soma man somal abad. Sesungguhnya jika kamu lakukan terus itu maka matamu nanti akhirnya terserang, akhirnya matamu nanti akhirnya rusak, gitu. Dan artinya kamu akan tidak bisa melakukan terus juga, gitu. Nah, lalu di akhir la soma man somal abad, tidak dinilai puasa orang yang puasa terus menerus. Nah, jadi tidak dinilai puasa berarti bukan ibadah, gitu. Orang yang puasa terus menerus. Ada hadis yang lain. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah, gitu. Anna rajulan atan Nabiyya SAW faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, kaifa tasum? Wahai Rasulullah, engkau puasanya gimana? Wahai Rasulullah, engkau puasanya bagaimana? Puasamu bagaimana, wahai Rasulullah? Faghadiba Rasulullah SAW min qawlihi. Rasulullah SAW marah karena pertanyaannya ini. Tidak benar kayak begitu itu. Kalau Rasulullah ibadahnya kayak gini, kamu mau ngikut kayak gitu. Beda Rasul dengan Anda. Nah, jadi itu. Nah, meneladani semampunya iya, tapi itu menanyakan apa yang dilakukan itu oleh Rasulullah terus menerus atau segalanya. Nah, itu kita belajar seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan kita berusaha mengamalkan semampunya. Intinya bahwa ini sahabat bertanya, "Oh Rasulullah, puasamu bagaimana?" Faghadiba Rasulullah sallallahu min qauli falamma ra'a dzalika Umar, maka tatkala Umar radhiyallahu an melihat Rasulullah SAW marah,
Qala radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Gitu. Wahai Rasulullah, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Kami ridho Islam sebagai agama kami. Kami ridho engkau wahai Rasulullah SAW gitu, sebagai nabi kami. Gitu. Wa na'udzu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulih. Dan kami berlindung dari kemarahan Allah dan kami berlindung dari kemarahan Rasulnya. Ya. Falam yazal Umaru yuraddiduha. Terus Umar radhiyallahu an mengulang ini. Radina bil ya Rasulullah wahai Rasulullah radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa na'udzu bi ghadabillahi wa bi ghadabi rasuli. Nah terus diulang hatta sakana ghadabu Rasulillahi SAW, sampai marahnya Rasulullah SAW itu reda. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, kaifa biman yasumud dahra kullahu. Lalu Umar radhiyallahu an ganti bertanya untuk mewakili pertanyaan sahabat yang mungkin dianggap tidak pas cara bertanyanya. Umar radhiyallahu an kemudian menanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang puasa sepanjang masa? Qala la soma wala aftar. Orang yang puasa sepanjang masa itu sesungguhnya dia tidak puasa dan tidak berbuka. Apa maksudnya? Dia tidak puasa di hadapan Islam, di hadapan Allah dinilai dia tidak puasa. Loh dia puasa, iya tapi bukan ibadah. Di hadapan Allah itu adalah masalah agama, masalah syariat, dia bukan orang yang beribadah kepada Allah puasa, enggak. Wala aftara, dan dia tidak berbuka, maksudnya apa? Zahirnya itu puasa, zahirnya puasa tapi sesungguhnya dia tidak puasa di hadapan Allah. Dia tidak beribadah di hadapan Allah. Nah, dan ini menunjukkan bahwa puasa dahar itu tidak dibenarkan. Dan ada beberapa dalil lagi, diantaranya adalah ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW ingin tahu ibadahnya Rasulullah. Setelah diberitahu oleh istri Rasulullah, seolah-olah menilai ibadah Rasulullah itu sedikit. Tapi itu kan Rasul, tidak salah, nggak terjerumus dalam kesalahan. Gitu. Semua perbuatannya ibadah dan seandainya terjerumus dalam dosa, diampuni oleh Allah. Bahkan sudah dicap diampuni sebelum dosa itu terlaksana. Itulah Rasul kayak gitu. Lah kita bagaimana? Kata 3 orang. Akhirnya yang satu, saya akan qiyamul lail sepanjang malam, tidak tidur malam. Yang satu, saya akan puasa terus menerus. Gitu. Tidak pakai sekarang puasa, besok berbuka, tidak, puasa terus menerus. Dan yang ketiga, saya tidak menikah. Saya memperbanyak ibadah dan tidak menikah. Rasulullah SAW dengar, kemudian keluar, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang berkata begini dan begini, gitu. Ketahuilah sesungguhnya saya juga qiyamul lail, saya juga tidur. Saya juga puasa, saya juga berbuka, saya juga menikah. Qiyamul lail juga, tidur juga. Yang pertama tadi itu qiyamul lail, enggak pakai tidur. Ya puasa, ya berbuka. Nah, yang kedua tadi itu maunya puasa terus-menerus. Ya, setiap hari. Yang ketiga, karena ingin memperbanyak ibadah, tidak menikah, Rasulullah ya menikah. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dengan tuntunanku, dia bukan golonganku. Kaitannya dengan bab kita, tidak boleh puasa terus menerus. Yang terakhir, an-nahyu an siyamil mar'ah wa zawjuha hadirun illa bi'idni. Wanita tidak boleh puasa, maksudnya di sini adalah puasa sunnah. Wanita tidak boleh puasa ya, apabila suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Nah, sekarang kalau bulan Ramadan, meskipun suaminya tidak mengizinkan, wajib puasa apabila tidak ada uzur syar'i gitu, bagi wanita. Nah, misalnya begini. Tanggal 1 sampai tanggal 7
wanita ini statusnya sebagai istri, tanggal 1 sampai tanggal 7 datang bulan Ramadan ini. Nah, suaminya puasa Ramadan. Dia tidak puasa karena datang bulan. Tanggal 8 istrinya bersih. Tanggal 7 malam tanggal 8 sudah bersih. Malam tanggal 8 istrinya sholat, berarti sudah suci dari haid. Sudah suci dari bulan. Lah suaminya tanggal 8 itu mau ada tugas misalnya dari Jawa keluar Jawa. Musafir. Berangkatnya siang. Gitu. Bahwa besok tanggal 8 saya tidak puasa. Lalu memerintahkan kepada istri, kamu besok tidak boleh puasa. Ya. Kamu besok tidak boleh puasa. Kenapa? Karena mau ditinggal safar seminggu, 2 minggu, 1 bulan, misalnya gitu. Nah, besok berangkatnya siang. Tanggal 8 Ramadan siang. Istrinya besok itu sudah wajib puasa karena malamnya sudah sholat, berarti sudah suci. Tapi karena suaminya tanggal 8 besok itu mau pergi, melarang istrinya. Kenapa? Misalnya kepingin menggauli istrinya. Tidak boleh. Istri wajib puasa, suami besok nggak puasa karena alasannya adalah safar, mau safar. Itu urusan suami, bahwa wanita tidak boleh gitu, taat kepada suami dalam hal-hal yang bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dimaksud dengan wanita tidak boleh puasa apabila suaminya di rumah, kecuali apabila suami mengizinkan, itu adalah puasa sunnah. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la tasum al mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idzni. Kalau bacanya disambung la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idzni. Tidak boleh puasa bagi wanita sedangkan istrinya ada kecuali tidak boleh puasa bagi wanita sedangkan suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Ada faedah yang tersirat di sini, insya Allah bab puasanya sudah masyhur, sudah bisa difahami. Ada faedah yang tersirat di sini bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Ya. Taat kepada Allah itu bermacam-macam. Dan taat kepada Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Taat kepada Allah itu bermacam-macam, termasuk taat kepada suami itu adalah taat kepada Allah. Taat kepada suami adalah taat kepada Allah. Puasa juga taat kepada Allah, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Daud, puasa sunnah apapun yang disyariatkan itu ibadah kepada Allah. Taat kepada suami juga ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Istri taat kepada suami itu wajib. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid itu sunnah. Tidak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, karena itu kalau suaminya memerintahkan gitu, wajib taat meskipun dia berstatus sebagai atau sedang melakukan ibadah yang sunnah, maka itu ditinggal. Kenapa ini sunnah sedangkan taat kepada suami itu wajib. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita baca, dan dengan begini maka bab hari-hari dilarang puasa sudah kita baca semuanya dari kitab Al-Wajiz. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.